Baik pihak dari Gerindra maupun pihak dari PDIP sudah sama-sama yakin bahwa akan ada pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober nanti. Tanggal pastinya memang belum ada, tapi akan segera ada, kata kedua belah pihak. Pertemuan antara Presiden ke-5 dan Presiden ke-8 yang baru akan dilantik itu, pertemuan antara ketua umum yang sama-sama dari partai besar itu, pertemuan dua orang sahabat lama, senior dan junior, pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres dulunya, pertemuan antara pemenang legislatif dengan pemenang eksekutif itu, pastilah sangat dinanti-nantikan banyak pihak. Pihak Gerindra memilih merendah saat ditanya presenter di mana tempat pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu. Prabowo diminta menghadap, mendatangi rumah Megawati pun rasanya Prabowo tak masalah. Prabowo berjiwa besar demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi pihak PDIP tentu harus memikirkan betul hal itu karena bisa dianggap kurang meletakkan sesuatu pada tempatnya atau malah cenderung merendahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Anggapan ini bisa jadi merugikan Megawati sendiri. Soal anggapan rendah merendahkan ini bukankah menjadi salah satu pangkal bala rusaknya hubungan antara Megawati dan Jokowi pada awalnya. Jokowi sebagai petugas partai dianggap berada di bawah Megawati sebagai ketua umum partai. Padahal Jokowi adalah seorang presiden, raja dalam sistem demokrasi. Istilah komentar saya sebelumnya, ada presiden di atas presiden. Anggapan ini tentu keliru, tapi itulah anggapan orang. Maunya Jokowi tak diikuti, maunya Megawati saja yang diikuti. Maunya Jokowi, Prabowo dan Ganjar dipasangkan saja. Maunya Megawati dibalik Ganjar dan Prabowo. Soalnya elektabilitas, soal partai pemenang dan lain-lain. Jokowi berpikir soal keberlanjutan karena Prabowo menterinya, soal kapasitas dan senioritas juga. Singkatnya, mau keduanya tak bisa bertemu. Megawati ketika itu langsung mengumumkan Ganjar sebagai capres dari PDIP. Jokowi yang sudah berada di Solo untuk berlebaran dipanggil balik untuk menyaksikan pengumuman itu. Jokowi terpaksa balik, sudah kemauan tak bertemu, diperlakukan tidak pada tempatnya pula. Tapi tentu saja Jokowi hanya mengikuti saja apa yang sedang terjadi pada waktu itu, sambil terus memikirkan jalannya sendiri, maunya sendiri pula. Akhirnya Megawati dan Jokowi berpisah jalan. Boleh dibilang itu pertemuan terakhir di antara mereka. Sampai saat ini pun keduanya tak bertemu lagi. Tak ada lagi hari baik, bulan baik, keduanya benar-benar berpisah jalan. Tahu kan kalau Megawati sudah tak mau bertemu, tanyakanlah kepada SBY. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun pun bisa tak kunjung akur. Imbasnya terhadap Prabowo bukannya tak ada. Kabarnya bahkan sebelum Pilpres, Prabowo hendak bertemu Megawati, tapi selalu saja tak ada waktu dan tak bisa. Bahkan setelah Pilpres dan sampai saat ini pun, pertemuan antara Prabowo dan Megawati tak kunjung terwujud. Makanya kalau benar-benar pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu terwujud sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober nanti, itulah pertemuan pertama di antara keduanya setelah 2 tahun belakangan ini. Bagus sekali kalau Megawati sudah bisa memisahkan antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo masa depan, Jokowi masa lalu. Tapi Prabowo sudah menegaskan bahwa ia dan Jokowi tak akan bisa dipisahkan, apalagi diadu domba. Kalau ada yang mencubit Jokowi, maka ia pun akan merasakan sakitnya. Tapi setidaknya kalau Prabowo dan Megawati sudah bertemu, Megawati tak memukul rata lagi bahwa kesalahan Jokowi. Kalau dianggap itu satu kesalahan, bukanlah kesalahan Prabowo juga. Ada harapan kondisi ini akan lebih kondusif menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya. Soal apakah PDIP akan bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran nantinya, itu soal lain lagi, tergantung dengan PDIP sendiri. Prabowo sudah menyatakan dengan tegas bahwa ia ingin merangkul semua kekuatan bangsa, tak terkecuali PDIP. Prabowo setuju dengan gagasan dari Megawati sendiri bahwa tak ada istilah partai oposisi dalam sistem presidensial. Partai oposisi itu hanya dikenal dalam sistem parlementer.
Kalau semua partai ada kadernya dalam kabinet menjabat sebagai menteri, itu tak ada masalah. Seperti kata Fahri Hamzah, check and balance itu mestinya dilakukan oleh semua anggota DPR dari semua partai politik. Jadi tak ada masalah substansial sebetulnya. Sama juga masalah di antara para pemimpin kita ini sebetulnya tak ada yang substansial, masih mengutip Fahri Hamzah. Kalau kata pengamat politik Adi Prayitno, hanya konflik hati belaka yang memang sulit untuk dirumuskan.